salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Trisni Atmawati, Kepala SMA Negeri 1 Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen. Halo para pelajar di Indonesia. Seperti judul pada video kali ini, yaitu Berubah Berani. Pada kali ini kita akan membahas satu perubahan yang ada di pendidikan, yaitu tentang kurikulum. Nah, kenapa sih kurikulum itu harus berubah? Kita bahas bareng yuk. Kurikulum berubah? Berani saja, karena tidak ada yang abadi di dunia ini selain perubahan itu sendiri. Tentunya kalian sudah mendengarkan bahwa ada kurikulum baru, yaitu kurikulum Merdeka. Nah, kenapa sih kurikulum itu harus berubah? Kenapa sih kurikulum harus berubah? Untuk memahami alasannya, ayo kita simak penjelasan berikut ini. Nah, kalau orang tua dulu jika ke sekolah itu pulangnya sore, bahkan bisa sampai maghrib. Apa yang sudah disampaikan oleh teman kalian tadi menunjukkan bahwa adanya perubahan zaman, di mana dalam perubahan zaman ini ada perubahan budaya, ada perkembangan teknologi, dan juga perubahan lingkungan di mana siswa hidup atau berada. Pada zaman dahulu, para siswa berangkat ke sekolah berjalan kaki. Namun sekarang budaya itu sudah berubah dengan membawa kendaraan sendiri atau bahkan diantar oleh orang tua. Pada zaman dulu, pembelajaran belum memanfaatkan teknologi. Siswa di kelas belum memanfaatkan Android atau HP. Namun sekarang perkembangan teknologi dalam pembelajaran, pemanfaatan smartphone atau Android ini sudah menjadi hal yang biasa. Berikutnya, perubahan lingkungan juga terjadi di sekitar anak-anak, di mana anak-anak biasa bermedia sosial sehingga interaksi dengan lingkungan sekitarnya menjadi berkurang. Selanjutnya, seperti apa sih pembelajaran yang diharapkan oleh para siswa? Yuk, dengarkan. Pembelajaran yang ideal yaitu pembelajaran efektif seperti biasa, diberi materi-materi dan juga bisa diselingi dengan berbagai video materi untuk membuat siswa-siswi tidak bosan, dan serta bisa membuat praktik-praktik untuk dapat membuktikan materi-materi tersebut. Lebih tertuju pada pembelajaran yang menekankan praktek atau terjun langsung untuk membuktikan suatu teori. Alasan yang kedua, mengapa kurikulum itu harus berubah adalah untuk menyesuaikan kebutuhan siswa. Dari dua hal yang sudah disampaikan oleh teman-teman kalian, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran yang diharapkan oleh para siswa harus sesuai dengan gaya belajarnya. Apakah siswa memiliki gaya belajar auditori, ataukah visual, ataukah kinestetik? Bagi anak yang visual, tentunya pembelajaran yang menggunakan video akan mudah dipahami oleh mereka. Berikutnya, kesiapan belajar siswa juga perlu dipertimbangkan dalam melaksanakan pembelajaran. Dan yang terakhir adalah minat siswa. Jangan sampai siswa menjadi bosan dan bahkan tidur di kelas karena mereka tidak berminat dengan proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Itulah
Tentu diperlukan pembelajaran yang menyenangkan dan menggugah minat anak-anak untuk tertantang melaksanakan ataupun mengikuti proses pembelajaran yang berlangsung. Dengan praktikum, harapannya pembelajaran akan lebih menarik dan menantang bagi siswa. Berikutnya, alasan ketiga kenapa kurikulum itu harus berubah, yaitu kompetensi yang dibutuhkan di masa depan harus diberikan kepada anak didik. Kompetensi itu yang pertama ada komunikasi, kolaborasi, bernalar kritis, dan kreatif. 4 kompetensi ini tidak bisa dilakukan atau diberikan kepada siswa jika pembelajaran masih menggunakan pembelajaran yang konvensional, sehingga perlu adanya pembelajaran yang mengaktifkan siswa, pembelajaran yang memfasilitasi siswa untuk berdiskusi, untuk mencari solusi dari sebuah masalah, ataupun juga pembelajaran yang berbasis proyek. Nah, itu tadi alasan kenapa kurikulum harus berubah. Berikutnya, perubahan dari kurikulum itu apa saja? Yang pertama, kurikulum menjadi lebih fokus dan mendalam. Artinya, fokus pada materi esensial saja. Berikutnya, kurikulum mengedepankan pembelajaran yang lebih menekankan pada kompetensi siswa. Selain kompetensi abad 21, ada pula profil pelajar Pancasila, yaitu karakter-karakter kompetensi yang harus dimiliki siswa yang akan dikembangkan dalam kurikulum. Perubahan yang kedua dari kurikulum adalah lebih relevan dan interaktif. Tentunya ini mendukung untuk memberikan kompetensi abad 21 kepada anak didik, yaitu komunikasi, kolaborasi, bernalar kritis, dan kreatif. Lebih relevan karena pada pembelajaran akan dibahas isu-isu saat ini serta bagaimana siswa ditantang untuk menemukan solusi melalui pembelajaran berbasis proyek. Perubahan yang ketiga dari kurikulum adalah adanya Merdeka Belajar, di mana proses pembelajaran menekankan adanya pembelajaran berdiferensiasi yang didasarkan pada kondisi siswa seperti gaya belajar, kesiapan belajar, dan minat siswa, sehingga siswa merasa lebih terfasilitasi dan merdeka dalam belajarnya. Nah, itu tadi pembahasan kita terkait dengan kurikulum. Mengapa kurikulum harus berubah? Tentunya para pelajar yang hebat dan luar biasa, kalian sudah paham tentang pentingnya kurikulum yang harus berubah di negara kita. Selalu menjadi pelajar yang hebat dan menjadi generasi harapan bangsa di masa mendatang. Salam dan bahagia.